Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antar manusia itu rumit. Tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika. Terkadang, sesuatu yang sederhana seperti memulai percakapan terlebih dahulu bisa membawa makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar menyapa. Banyak orang tidak sadar bahwa ketika kita selalu menjadi pihak yang memulai, lama-kelamaan hubungan itu menjadi tidak seimbang. Kita terus berusaha menjaga komunikasi, tapi di sisi lain, orang yang kita hubungi mungkin tidak punya niat yang sama. Saat kamu selalu mengirim pesan duluan, kamu sedang memberikan sinyal bahwa kamu yang lebih peduli. Kamu yang lebih ingin terhubung. Dan itu tidak salah. Tapi ketika itu dilakukan terus-menerus tanpa melihat apakah dia juga melakukan hal yang sama, kamu sedang membuka diri untuk kemungkinan diabaikan, atau lebih buruk lagi, dimanfaatkan. Karena kenyataannya, tidak semua orang akan menghargai perhatian yang kamu berikan. Kadang, kita berpikir bahwa membiarkan percakapan terputus adalah hal yang buruk. Seolah-olah jika kita tidak mengirim pesan, maka semuanya akan berhenti. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Ketika kamu berhenti duluan, ketika kamu diam sejenak, kamu bisa melihat lebih jelas. Siapa yang sebenarnya ingin terhubung denganmu, dan siapa yang hanya membalas karena merasa tidak enak. Diam bukan berarti tidak peduli. Diam bukan berarti menyerah. Diam adalah strategi. Diam adalah cermin. Lewat diam, kamu sedang melihat apakah orang lain punya inisiatif. Apakah dia juga merasa kehilangan saat kamu tidak hadir? Apakah dia merasa perlu untuk menyapamu terlebih dahulu ketika kamu tidak lagi muncul seperti biasanya? Di saat kamu memutuskan untuk berhenti mengirim pesan duluan, kamu sedang memberi ruang. Ruang untuk dirimu sendiri agar tidak terus-menerus merasa cemas. Dan ruang untuk orang lain agar dia bisa menunjukkan apa yang sebenarnya dia rasakan. Kalau dia memang peduli, maka dia akan mencarimu. Tapi kalau tidak, maka kamu telah menyelamatkan dirimu dari harapan yang sia-sia. Ini bukan soal ego. Ini soal keseimbangan. Hubungan yang sehat dibangun dari dua arah. Bukan hanya satu orang yang berusaha, sementara yang lainnya hanya menerima. Ketika kamu terus yang memulai, kamu sedang membawa beban komunikasi itu sendirian. Dan lama-kelamaan, itu akan melelahkan. Bahkan bisa membuatmu mempertanyakan harga dirimu sendiri. Banyak orang yang sulit untuk diam karena merasa takut kehilangan. Takut bahwa jika dia tidak mengirim pesan, maka hubungan itu akan berakhir. Tapi pertanyaannya, hubungan seperti apa yang ingin kamu pertahankan? Apakah hubungan yang hanya berjalan ketika kamu yang memulainya? Apakah kamu ingin terus berada dalam hubungan satu arah yang membuatmu merasa kurang, merasa diabaikan, merasa tidak cukup berarti? Kadang kita perlu mundur sedikit untuk bisa melihat gambaran yang lebih besar. Saat kamu diam, kamu sedang memberikan kesempatan pada dirimu sendiri untuk melihat dengan jernih. Kamu tidak lagi tergesa-gesa merespons. Kamu mulai menyadari bahwa perhatianmu berharga. Waktumu berharga, dan tidak semua orang pantas mendapatkannya. Seringkali, ketika kita terlalu mudah memberi perhatian, orang jadi tidak menghargainya. Mereka merasa itu hal yang biasa. Mereka merasa bahwa kamu akan selalu ada. Tapi saat kamu berhenti, saat kamu diam, barulah mereka merasa kehilangan. Barulah mereka mulai bertanya-tanya, kemana kamu pergi, kenapa kamu tidak lagi menyapa? Dan dari situlah kamu bisa melihat siapa yang benar-benar peduli. Jangan takut untuk diam. Jangan takut untuk menahan diri. Diam bukan tanda kelemahan. Diam adalah bentuk kekuatan. Diam adalah bentuk kendali. Kamu tidak sedang bermain-main. Kamu sedang menjaga dirimu sendiri. Kamu sedang melindungi hatimu dari kekecewaan yang terus-menerus. Kadang orang akan bilang, kalau kamu suka, ya langsung aja chat. Tapi sayangnya, tidak semua suka itu harus dikejar habis-habisan. Ada kalanya kamu perlu menyukai seseorang dengan tenang, dari jauh. Tanpa harus memaksakan komunikasi yang hanya membuatmu terlihat putus asa. Karena ketika kamu terlalu sering muncul, kamu bisa kehilangan misteri. Kamu bisa kehilangan daya tarik. Dalam hubungan, terlalu tersedia juga bisa jadi masalah. Orang akan menganggap kamu tidak punya hal lain selain mengejar mereka. Padahal, kamu juga punya hidup. Kamu juga punya mimpi, kegiatan, dan orang-orang lain yang peduli padamu.
Jangan sampai hidupmu hanya berputar pada satu orang yang bahkan tidak terlalu memedulikan keberadaanmu. Kita hidup di zaman di mana komunikasi bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Tapi ironisnya, justru karena terlalu mudah, banyak orang jadi tidak menghargainya. Pesan bisa dikirim dalam hitungan detik. Tapi apakah pesan itu punya makna? Apakah percakapan itu benar-benar tulus? Atau hanya sekadar basa-basi karena kamu yang memulai? Maka dari itu, penting untuk sesekali menguji hubungan lewat keheningan, lewat diam, lewat ketidakhadiran. Karena dari situ kamu bisa tahu siapa yang mencari, siapa yang bertanya, siapa yang peduli. Dan yang paling penting, kamu juga belajar untuk tidak menggantungkan kebahagiaanmu pada respons orang lain. Ketika kamu berhenti mengirim pesan duluan, kamu sedang membangun kembali harga dirimu. Kamu sedang memberitahu dirimu bahwa kamu layak untuk dicari, layak untuk diperjuangkan. Dan jika memang tidak ada yang mencarimu, maka itu bukan karena kamu tidak layak, tapi karena kamu sedang berada di tempat yang salah, dengan orang yang salah. Kadang kita merasa bersalah karena tidak menyapa duluan. Tapi sesungguhnya, tidak ada yang salah dari memberi jeda. Kita hanya ingin melihat apakah hubungan itu punya arah yang sama. Dan kalau ternyata tidak, maka setidaknya kamu tidak perlu terus-menerus bertanya dalam hati, apakah aku terlalu banyak berharap? Terkadang, satu pesan yang tidak kamu kirim justru bisa menjelaskan segalanya. Karena dari ketidakhadiranmu, kamu bisa melihat dengan sangat jelas siapa yang benar-benar memperhatikan. Siapa yang benar-benar menyadari bahwa kamu tidak lagi muncul. Dan siapa yang bahkan tidak peduli sama sekali. Diam bukan akhir. Diam adalah awal dari kesadaran. Kesadaran bahwa kamu punya hak untuk dicintai dengan seimbang. Bahwa kamu berhak mendapatkan perhatian yang tulus, tanpa harus memintanya. Bahwa kamu pantas mendapatkan seseorang yang juga ingin menjaga komunikasi, bukan hanya ketika kamu yang memulainya. Kamu tidak harus selalu jadi orang yang paling peduli. Kamu tidak harus jadi orang yang paling duluan menyapa. Kadang, yang terbaik adalah menjadi orang yang tahu kapan harus mundur. Kapan harus memberi ruang. Kapan harus diam, dan kapan harus membiarkan segalanya berjalan apa adanya. Karena dari diam, kamu bisa belajar banyak hal. Kamu bisa melihat reaksi. Kamu bisa mengamati siapa yang masih ada, dan siapa yang pergi. Kamu bisa merasakan kembali apa arti dihargai. Dan dari situ, kamu bisa membangun hubungan yang lebih sehat, lebih jujur, dan lebih bermakna. Kita seringkali terjebak dalam pola pikir bahwa kalau kita tidak bergerak lebih dulu, maka tidak akan ada yang terjadi. Tapi kenyataannya, dalam banyak situasi, diam justru bisa jadi cara terbaik untuk menguji kedalaman hubungan. Karena hubungan yang baik tidak butuh paksaan. Tidak butuh satu pihak yang terus-menerus menarik benang agar tetap terhubung. Saat kamu memilih untuk tidak mengirim pesan duluan, kamu juga sedang membiarkan alam semesta menyeleksi siapa saja yang benar-benar hadir untukmu. Siapa yang datang karena ingin, bukan karena sekadar merasa perlu. Dan dari situlah kamu bisa memilah mana yang layak dipertahankan, mana yang sebaiknya kamu lepaskan. Kamu tidak sedang membangun tembok. Kamu hanya sedang membiarkan waktu dan keheningan bicara untukmu. Kamu tidak sedang menjauh. Kamu hanya sedang menjaga energi agar tidak habis untuk sesuatu yang tidak memberi makna. Dalam diam, ada ketegasan. Dalam diam, ada keberanian. Keberanian untuk tidak menggantungkan validasi pada perhatian orang lain. Ada orang-orang yang terbiasa diperhatikan, terbiasa dikejar. Dan ketika kamu berhenti, mereka mulai merasa ada yang berubah. Mereka mulai mempertanyakan posisimu. Dan di titik itu, kamu bisa melihat lebih jelas, apakah mereka datang karena kehilangan, atau hanya karena merasa terganggu karena tidak lagi jadi pusat perhatian. Itu sebabnya, keheninganmu adalah alat pengukur. Alat ukur yang tidak bisa dilawan dengan kata-kata manis atau janji palsu. Karena keheningan memaksa orang untuk jujur. Kalau mereka peduli, mereka akan mencari tahu. Tapi kalau tidak, mereka akan tetap tenang dalam kesibukan mereka, tanpa pernah menyadari bahwa kamu sudah lama pergi. Kita hidup dalam masyarakat yang mengagungkan respons cepat. Semakin cepat membalas, semakin dianggap peduli. Tapi kenyataannya, respon cepat tidak selalu mencerminkan kedalaman. Banyak orang bisa membalas pesan, tapi tidak banyak yang benar-benar hadir.
Maka jangan terlalu terpaku pada kecepatan, tapi fokuslah pada ketulusan. Dalam keheningan, kamu akan belajar membedakan mana perhatian yang asli dan mana yang hanya formalitas. Kamu akan mulai menyadari bahwa tidak semua pesan harus dibalas. Tidak semua perhatian harus dikejar. Dan tidak semua orang yang hadir layak untuk kamu pertahankan. Kamu mungkin merasa resah di awal. Merasa tidak nyaman karena terbiasa untuk aktif menjaga komunikasi. Tapi ketidaknyamanan itu justru bagian dari proses. Proses membebaskan dirimu dari ketergantungan emosional. Karena sesungguhnya, hubungan yang sehat tidak membuatmu gelisah. Tidak membuatmu menunggu dengan harap-harap cemas. Tapi justru membuatmu tenang. Karena kamu tahu bahwa ada timbal balik yang seimbang. Diam bukan hanya soal menunggu. Diam juga soal mengamati. Amati bagaimana dia bersikap ketika kamu tidak lagi muncul. Amati apakah dia mencoba menjaga komunikasi atau justru membiarkan semuanya menguap begitu saja. Dan dari sana, kamu bisa menilai seberapa besar tempatmu dalam hidupnya. Banyak orang takut kehilangan hanya karena terlalu sering memulai. Mereka merasa bahwa jika mereka berhenti, maka semuanya akan runtuh. Tapi jika hubungan itu memang rapuh, maka tidak ada salahnya dibiarkan runtuh. Karena lebih baik hubungan runtuh di awal, daripada kamu terus mempertahankan sesuatu yang hanya menyakitkan dalam diam. Penting untuk menyadari bahwa kamu tidak harus selalu ada. Kamu juga berhak untuk tidak membalas. Berhak untuk tidak merespons. Berhak untuk tidak memulai. Karena kamu punya hak untuk memilih siapa yang layak mendapat waktumu. Dan itu bukan sikap egois. Itu adalah bentuk penghargaan terhadap dirimu sendiri. Coba kamu bayangkan, berapa banyak waktu dan energi yang kamu keluarkan hanya untuk mempertahankan komunikasi dengan seseorang yang bahkan tidak pernah bertanya kabar ketika kamu diam? Apakah itu layak? Apakah kamu tidak lelah terus berusaha menjaga sesuatu yang tidak pernah benar-benar dijaga bersama? Seringkali, dalam diam, kita menemukan kejelasan. Bukan dari apa yang dikatakan, tapi dari apa yang tidak dilakukan. Saat kamu tidak menyapa dan dia juga tidak pernah muncul, maka itu adalah jawaban. Jawaban bahwa mungkin kamu lebih peduli daripada dia. Jawaban bahwa mungkin selama ini hanya kamu yang berjuang. Dan meskipun menyakitkan, kejelasan itu lebih baik daripada harapan palsu yang terus kamu pelihara. Terkadang, orang yang benar-benar peduli tidak akan membiarkanmu diam terlalu lama. Mereka akan bertanya, "Kamu kemana saja?" Atau, "Kok kamu nggak chat lagi?" Dan dari reaksi seperti itulah kamu tahu bahwa kehadiranmu dihargai. Bukan hanya saat kamu aktif, tapi juga saat kamu tidak ada. Kalau kamu selalu yang memulai, kapan dia belajar untuk menghargai kehadiranmu? Kalau kamu terus memberi tanpa jeda, kapan dia merasa kehilangan? Maka penting untuk sesekali mundur. Bukan untuk menjauh, tapi untuk memberi ruang bagi orang lain menunjukkan usahanya. Kamu bukan orang yang sulit dicintai. Kamu hanya belum bertemu dengan orang yang tahu cara mencintai tanpa diminta. Dan kamu tidak akan pernah menemukannya jika kamu terus bertahan pada hubungan yang kamu pelihara sendirian. Berdiam diri bukan tanda menyerah. Itu tanda bahwa kamu cukup dewasa untuk menilai hubungan secara objektif. Kamu cukup dewasa untuk mengerti bahwa cinta yang tulus tidak bisa dipaksakan. Dan kamu cukup kuat untuk tidak memohon perhatian dari seseorang yang tidak benar-benar ingin memberikannya. Kadang kita perlu belajar untuk merasa cukup dengan diri sendiri. Menyadari bahwa kamu tidak perlu terus-menerus membuktikan bahwa kamu peduli. Karena perhatian yang sehat datang dari dua arah. Tidak hanya dari kamu. Tidak hanya dari satu sisi. Ketika kamu diam, kamu sedang mengatur ulang prioritas. Kamu sedang memutuskan untuk tidak lagi mengorbankan kebahagiaanmu demi perhatian dari seseorang yang belum tentu layak. Kamu sedang memilih untuk berdamai dengan kesunyian, agar bisa mendengar suara hatimu sendiri. Dan dalam proses itu, kamu akan tumbuh. Kamu akan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih bijaksana. Kamu akan tahu bahwa cinta bukan tentang siapa yang paling sering mengirim pesan, tapi tentang siapa yang tetap hadir bahkan ketika kamu tidak memulai. Jadi, jangan takut untuk diam. Jangan ragu untuk menahan diri. Kalau dia memang peduli, dia akan mencarimu. Tapi kalau tidak, maka kamu tidak kehilangan apapun.
Justru kamu telah menemukan kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik balasan-balasan singkat dan perhatian yang setengah hati. Kadang-kadang kita mengira bahwa dengan terus menjaga komunikasi, kita bisa menjaga orang lain untuk tetap tinggal. Kita berpikir bahwa selama kita rutin menyapa, maka hubungan akan tetap utuh. Tapi sayangnya, kenyataan tidak selalu seindah harapan. Tidak semua hubungan bisa dipertahankan hanya dengan satu pihak yang aktif. Ada orang yang nyaman berada dalam hubungan yang tidak seimbang, karena mereka tahu kamu akan selalu hadir. Mereka tahu kamu akan selalu bertanya, "Kamu sudah makan belum?" Atau sekadar, "Lagi sibuk ya?" Tapi ketika kamu berhenti mengirimkan pertanyaan-pertanyaan sederhana itu, apa yang terjadi? Apakah mereka akan bertanya balik? Atau justru membiarkan semua itu lenyap seolah tak pernah ada? Sikap diammu adalah satu-satunya cara untuk menguji ketulusan mereka tanpa harus berkata-kata. Karena kadang, kata-kata bisa menipu. Tapi tindakan, atau lebih tepatnya ketidakhadiran tindakan, bisa memberikan gambaran yang lebih jujur tentang isi hati seseorang. Banyak orang berpikir bahwa menjaga hubungan berarti harus terus aktif. Tapi menjaga juga bisa berarti memberi ruang, memberi waktu, memberi kesempatan pada orang lain untuk juga menunjukkan rasa peduli mereka. Karena hubungan itu tidak bisa dibangun hanya dari satu sisi. Butuh dua hati yang sama-sama berusaha. Kamu mungkin pernah berada dalam posisi di mana kamu merasa bersalah karena tidak mengirim pesan. Rasanya seperti mengabaikan. Tapi coba pikir ulang. Apakah benar kamu mengabaikan? Atau kamu hanya sedang memberi dirimu waktu untuk tidak merasa lelah lagi? Seringkali kita terlalu keras pada diri sendiri. Kita merasa harus selalu jadi orang baik. Harus selalu memulai lebih dulu, karena takut dicap tidak peduli. Tapi pada akhirnya, siapa yang menjaga perasaanmu? Siapa yang memperhatikan kelelahanmu sendiri? Terkadang, kamu perlu belajar untuk membiarkan. Bukan menyerah, tapi menerima. Bahwa tidak semua orang akan membalas dengan usaha yang sama. Bahwa tidak semua hubungan bisa diperjuangkan sendirian. Dan bahwa kamu berhak untuk berhenti tanpa merasa bersalah. Diam adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Kamu sedang berkata dalam hati, "Aku ingin tahu siapa yang tetap ada, bahkan saat aku tidak memulai." Dan dari situlah kamu bisa melihat dengan jelas siapa yang hanya hadir ketika kamu memberi, dan siapa yang tetap tinggal meski kamu tak lagi menawarkan apa-apa. Ada orang yang hanya nyaman ketika mereka dicari. Tapi begitu mereka diminta untuk mencari, mereka hilang. Dan kamu tidak akan tahu itu jika kamu terus yang memulai. Maka sesekali, izinkan dirimu untuk diam. Untuk tidak menyapa. Untuk tidak bertanya kabar. Karena di sanalah kamu akan tahu, siapa yang benar-benar ingin tahu tentang hidupmu, meski kamu tidak membagikannya lebih dulu. Mungkin akan ada rasa cemas. Rasa ingin tahu apakah mereka masih peduli. Tapi cemas itu penting. Karena dari rasa cemas, kamu akan menemukan kenyataan. Dan kenyataan, betapapun pahitnya, lebih baik daripada hidup dalam harapan palsu. Kita sering terlalu sibuk membuktikan bahwa kita layak dicintai. Sampai lupa bahwa cinta yang sehat tidak perlu dibuktikan berulang kali. Cinta yang sehat akan tetap datang, bahkan tanpa kamu memintanya. Cinta yang sehat tidak membuatmu lelah mengejar, tapi justru hadir untuk saling menemani. Diam bukan berarti kamu pasrah. Justru dalam diam, kamu sedang memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbuat sesuatu. Kamu memberi ruang bagi mereka untuk menunjukkan niat, bukan sekadar membalas basa-basi. Dan kalau akhirnya mereka tidak datang juga, maka itu adalah jawaban yang paling jujur. Jawaban bahwa selama ini mungkin hanya kamu yang benar-benar peduli. Meskipun menyakitkan, itu tetap sebuah pembebasan. Karena kamu akhirnya tahu di mana kamu berdiri. Jangan takut kehilangan orang yang tidak mau berjuang untukmu. Tak perlu mempertahankan mereka yang bahkan tidak sadar saat kamu pergi. Kehilangan orang seperti itu bukan kerugian. Justru itu langkah awal menuju hubungan yang lebih sehat, lebih tulus, dan lebih membahagiakan. Mulailah mencintai dirimu dengan cara yang lebih berani. Berani untuk diam. Berani untuk menunggu. Berani untuk tidak terus-menerus mengejar. Karena orang yang tepat akan datang, meski kamu tidak memanggil. Orang yang tulus akan hadir,
meski kamu tidak menyapa lebih dulu. Jangan jadikan diam sebagai alat untuk memanipulasi. Jadikan diam sebagai waktu untuk menenangkan diri. Untuk kembali pada siapa dirimu sebenarnya, tanpa gangguan dari komunikasi yang memaksa. Diam juga bisa menjadi bentuk evaluasi. Kamu bisa menilai sejauh apa kamu sudah berusaha, dan sejauh apa orang lain menghargai usahamu. Dari sana, kamu bisa menentukan langkah selanjutnya. Apakah tetap bertahan, atau memilih untuk perlahan melepaskan? Banyak orang takut akan kesunyian. Tapi kesunyian bisa jadi tempat terbaik untuk menyembuhkan luka yang tak terlihat. Dalam kesunyian, kamu bisa mendengar isi hatimu dengan lebih jelas. Kamu bisa menilai hubunganmu tanpa distraksi, tanpa balasan pesan yang hanya membingungkan. Kadang-kadang, diam bisa menyelamatkanmu. Menyelamatkan dari harapan yang terlalu tinggi. Dari keinginan untuk dicintai oleh orang yang tidak bisa memberikan cinta dengan tulus. Dari harapan bahwa suatu saat mereka akan berubah. Padahal kamu tahu di lubuk hati terdalam, mereka tidak akan pernah benar-benar berubah. Dan ketika kamu sudah cukup lama diam, kamu akan mulai terbiasa. Kamu tidak lagi merasa perlu untuk memulai. Tidak lagi merasa bersalah karena tidak menyapa. Kamu mulai sadar bahwa kebahagiaan tidak harus datang dari validasi orang lain. Hubungan yang sehat tidak membuatmu ragu setiap hari. Tidak membuatmu merasa harus berjuang sendirian. Tapi justru membuatmu tenang. Karena kamu tahu bahwa kamu tidak sendiri. Ada orang lain di sana yang juga berusaha. Yang juga peduli. Yang juga memikirkanmu. Itulah kenapa kadang kamu perlu diam. Untuk tahu siapa yang akan bertanya, "Kamu kenapa?" Untuk melihat siapa yang benar-benar merasa kehilangan. Dan untuk menyadari bahwa kamu layak dicari. Ada kalanya, keheninganmu bukan hanya untuk mengamati orang lain, tetapi juga untuk memahami dirimu sendiri. Di saat kamu memilih untuk tidak mengirim pesan duluan, kamu memberi ruang bagi hatimu untuk bertanya, apa yang sebenarnya aku harapkan dari hubungan ini? Kita sering terjebak dalam pola yang membuat kita lupa untuk jujur pada diri sendiri. Kita terlalu sibuk memikirkan apakah dia akan merespons, tapi lupa bertanya, apakah aku benar-benar bahagia? Dan disinilah dia menjadi jendela untuk melihat ke dalam. Ketika kamu tidak chat duluan, dan waktu mulai berjalan tanpa pesan, kamu mulai menyadari betapa sering kamu yang selama ini menghidupkan komunikasi. Tanpa kamu, obrolan itu seperti tak pernah ada. Tanpa kamu, kedekatan itu seperti semu. Dan pelan-pelan kamu mengerti bahwa kamu sudah terlalu lama bertahan pada sesuatu yang berat sebelah. Diam juga mengajarkanmu untuk menerima realitas. Tidak semua orang akan membalas dengan perhatian yang setara. Tidak semua orang akan peduli, walau kamu sudah memberi banyak tanda. Tapi dari kenyataan itu, kamu tidak harus patah. Justru disitulah kamu bisa mulai membangun ketegasan dalam dirimu sendiri. Berhenti menyapa bukan berarti kamu tak sayang. Tapi itu bisa jadi tanda bahwa kamu sedang lelah. Lelah menjaga komunikasi yang tidak pernah terasa seimbang. Lelah menjadi satu-satunya orang yang peduli. Lelah merasa selalu jadi yang paling memikirkan. Dan ketika kamu membiarkan diam itu berlangsung, kamu akan melihat mana yang datang bukan karena butuh, tapi karena memang ingin. Ingin tahu kabarmu. Ingin tahu perasaanmu. Ingin tahu keberadaanmu. Karena orang yang ingin, akan mencari. Orang yang peduli, akan bertanya. Orang yang sayang, tidak akan tahan terlalu lama tanpa tahu apa yang sedang kamu rasakan. Satu hal yang seringkali kita lupakan adalah bahwa perhatian sejati tidak pernah lahir dari keterpaksaan. Dia lahir dari rasa. Rasa yang muncul dari dalam hati, bukan dari dorongan karena merasa bersalah, atau karena takut kehilangan fasilitas yang selama ini kamu beri. Coba kamu perhatikan, saat kamu berhenti memberi perhatian, siapa yang tetap berusaha mendekat? Siapa yang tetap menjaga jalinan itu tetap hidup? Dan siapa yang perlahan menghilang seolah kamu tidak pernah ada? Dari reaksi-reaksi itu, kamu akan tahu siapa yang hanya menikmati kenyamanan dan siapa yang benar-benar peduli. Berhenti chat duluan bisa terasa berat. Apalagi jika kamu adalah tipe orang yang terbiasa memperhatikan. Tapi justru karena terbiasa itulah kamu harus sesekali menantang kebiasaanmu sendiri. Karena mungkin selama ini kamu terlalu mudah memberi, dan terlalu jarang menerima.
Kita sering memaafkan ketidakhadiran orang lain, karena kita berharap mereka suatu saat akan berubah. Tapi kenyataannya, orang hanya akan berubah jika mereka menyadari apa yang penting dalam hidupnya. Dan kamu tidak bisa terus-menerus menjadi orang yang membuat mereka sadar. Biarkan waktu dan kehilangan menjadi guru yang mengajarkan mereka bahwa ada sosok sepertimu yang tulus hadir tapi tidak akan selamanya menunggu. Jangan anggap diam sebagai bentuk kekalahan. Justru diam bisa menjadi kemenangan terbesar ketika kamu berhasil keluar dari hubungan yang tidak sehat. Ketika kamu mampu menjaga harga dirimu tanpa harus terus-menerus meminta perhatian. Ketika kamu mulai menilai dirimu berdasarkan pandanganmu sendiri, bukan berdasarkan bagaimana orang lain memperlakukanmu. Kadang yang kita butuhkan bukan kepastian dari orang lain, tapi kejelasan dari tindakan mereka saat kita memilih diam. Dari cara mereka tidak mencari, dari cara mereka tidak peduli, kita bisa tahu segalanya. Dan kamu tidak perlu bertanya lagi, karena jawabannya sudah begitu nyata. Ada orang yang hanya muncul saat mereka butuh sesuatu. Tapi saat kamu butuh kehadiran mereka, mereka entah kemana. Lalu kamu tetap saja memulai, berharap kali ini mereka akan lebih peduli. Tapi berapa lama kamu mau terus mencoba sendiri? Hubungan tidak seharusnya membuatmu merasa sendirian. Tidak seharusnya membuatmu merasa bersalah karena kamu ingin dihargai. Dan tidak seharusnya membuatmu berpura-pura bahagia hanya karena kamu takut ditinggal. Berdiam diri juga bisa jadi tanda bahwa kamu sedang menjaga dirimu. Menjaga hatimu agar tidak terlalu dalam mencintai orang yang tidak benar-benar berniat untuk tinggal. Karena semakin dalam kamu memberi, semakin besar kemungkinan kamu kecewa. Dan diam bukan berarti tidak merasa. Justru kadang, diam adalah bentuk rasa yang paling dalam. Karena kamu memilih untuk tidak memaksa. Kamu memilih untuk tidak memohon. Kamu memilih untuk tidak terus memulai sesuatu yang tidak pernah dilanjutkan oleh orang lain. Kamu tidak salah karena ingin tahu apakah dia peduli. Tapi kamu juga harus siap menerima bahwa tidak semua orang akan memberi jawaban yang kamu harapkan. Dan dalam keheningan, kamu mungkin akan menemui jawaban yang menyakitkan. Tapi setidaknya itu adalah jawaban yang jujur. Jangan biasakan hatimu untuk menerima cinta yang tidak utuh. Jangan ajari dirimu untuk merasa cukup dengan perhatian yang setengah-setengah. Kamu layak mendapat cinta yang hadir tanpa perlu diminta. Yang datang tanpa harus ditanya. Yang bertahan tanpa kamu harus terus memulai. Jangan chat duluan kalau kamu hanya ingin memastikan apakah dia masih peduli. Biarkan waktu dan jarak yang menjawab itu untukmu. Karena kalau dia benar-benar peduli, kamu tidak perlu bertanya. Kamu tidak perlu memulai. Dia akan datang dengan sendirinya. Berhentilah merasa bersalah karena kamu ingin tahu siapa yang benar-benar ada untukmu. Itu bukan kesalahan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ingin dipahami, ingin dirasakan, ingin dianggap penting. Dan kamu tidak salah kalau kamu ingin tahu siapa yang menganggapmu penting. Kamu sudah cukup banyak memberi. Sudah cukup banyak memulai. Sudah cukup lama menunggu. Maka sekarang, diamlah sejenak. Dengarkan apa yang terjadi saat kamu tidak bicara. Perhatikan siapa yang mulai bertanya saat kamu tidak muncul. Dan disitulah kamu akan temukan orang-orang yang layak untuk kamu beri tempat lebih besar dalam hidupmu. Diam adalah bentuk doa. Doa agar hatimu diberi ketenangan. Agar dirimu diberi kebijaksanaan. Agar kamu dijauhkan dari hubungan yang membuatmu merasa kecil. Karena kamu layak mendapat cinta yang tidak membuatmu bertanya-tanya setiap hari. Dan kamu tidak akan pernah tahu siapa yang benar-benar tulus, kalau kamu terus memulai lebih dulu. Ada banyak hal yang bisa kamu pelajari dari keputusan untuk tidak memulai duluan. Kamu belajar tentang kesabaran. Tentang bagaimana rasanya menunggu, bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu ingin tahu, apakah kamu benar-benar penting bagi orang itu. Kamu belajar tentang keikhlasan. Bahwa dalam hubungan, tidak semua harus kamu genggam erat-erat. Ada kalanya kamu harus melepaskan sedikit, agar kamu bisa melihat sejauh mana orang lain ingin tetap bertahan. Kamu belajar bahwa cinta bukan hanya tentang siapa yang paling sering hadir, tapi siapa yang tetap ada bahkan ketika kamu sedang diam. Ketika kamu tidak chat duluan, kamu tidak sedang bermain tarik ulur. Kamu sedang mengamati. Kamu sedang menilai. Kamu sedang mencari tahu
Apakah perasaan ini layak untuk terus diperjuangkan? Karena dalam keheningan, kamu bisa melihat lebih jernih. Tanpa bising obrolan yang penuh basa-basi. Tanpa kata-kata manis yang tak punya makna. Hanya tindakan yang bicara. Hanya sikap yang memberi jawaban. Dan jika setelah kamu diam, tidak ada yang datang, mungkin sudah waktunya kamu pergi. Pergi bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu akhirnya sadar, hubungan yang sehat tidak membuatmu merasa selalu kurang. Tidak membuatmu merasa harus berjuang sendirian. Dan tidak membuatmu merasa kamu harus jadi orang lain agar bisa dicintai. Saat kamu berhenti memulai, kamu sedang memberi ruang pada kebenaran untuk muncul. Kalau dia memang benar peduli, dia akan merindukan pesanmu. Dia akan mencarimu. Dia akan bertanya, "Kamu kemana saja?" Atau mungkin dengan bahasa paling sederhana tapi tulus, "Aku kangen." Dan kalau tidak ada kabar sama sekali, tidak ada pertanyaan, tidak ada usaha, maka kamu tidak perlu menyesal. Kamu tidak kehilangan siapa-siapa. Justru kamu telah membebaskan dirimu dari hubungan yang selama ini hanya kamu yang jaga. Jangan biarkan dirimu merasa kecil karena seseorang tidak membalas perhatianmu. Jangan biarkan dirimu hancur hanya karena seseorang tidak melihat nilai besar dalam dirimu. Kamu bukan sekadar opsi. Kamu bukan cadangan. Kamu adalah seseorang yang pantas dicintai sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Kadang kamu harus berhenti chat duluan untuk bisa menghargai dirimu lebih dalam. Untuk bisa berkata dalam hati, "Aku layak dicari. Aku layak diperjuangkan." Dan kalau seseorang tidak bisa melakukan itu untukku, maka dia bukan orang yang seharusnya aku tunggu. Dan memang tidak mudah. Ada rasa rindu yang tidak terbalas. Ada keraguan yang mengganggu tidurmu. Tapi kamu akan melewati semuanya. Kamu akan sembuh. Dan yang terpenting, kamu akan mengenal dirimu lebih baik. Karena cinta yang sebenarnya tidak membuatmu terus menunggu jawaban. Tapi membuatmu merasa yakin bahkan sebelum kamu bertanya. Cinta yang sebenarnya membuatmu merasa damai, bukan bingung. Membuatmu merasa diterima, bukan dicurigai. Membuatmu ingin bertahan, bukan lari. Seseorang yang benar-benar sayang padamu tidak akan membiarkanmu merasa sendiri. Dia tidak akan diam saja saat kamu menghilang. Dia akan mencarimu, karena kamu penting. Bukan karena kamu memberi, tapi karena kamu adalah kamu. Maka, jika sekarang kamu memilih diam, tenanglah. Kamu tidak sedang salah langkah. Kamu sedang menunjukkan pada dirimu sendiri bahwa kamu layak untuk dicintai secara timbal balik. Kamu sedang memberi ruang agar yang benar-benar tulus bisa datang menghampirimu. Dan kalaupun dia tidak datang, kamu tetap menang. Karena kamu akhirnya tahu, siapa yang benar-benar bersamamu, dan siapa yang hanya ikut saat kamu memberi. Sampai kapan kamu mau bertahan pada seseorang yang hanya membalas tapi tidak pernah memulai? Sampai kapan kamu mau menjadi satu-satunya orang yang memikirkan? Sampai kapan kamu mau menjadi satu-satunya sumber perhatian? Kamu tidak egois kalau ingin dicintai. Kamu tidak berlebihan kalau ingin dikejar sekali saja. Dan kamu tidak salah kalau kamu ingin diam, hanya untuk tahu siapa yang merasa kehilanganmu. Seseorang yang benar-benar mencintaimu akan berusaha menjagamu, meski hanya dengan satu pesan sederhana. Tapi kalau tak ada kabar, tak ada perhatian, tak ada usaha, maka kamu sudah tahu jawabannya. Diamlah. Dengarkan suara hatimu. Dan percayalah, orang yang tepat tidak akan membuatmu bertanya-tanya terus-menerus. Dia akan hadir dengan tenang, dengan tulus, dan dengan keyakinan penuh bahwa kamu adalah seseorang yang layak untuk diperjuangkan. Maka, jangan chat duluan. Biarkan dia menunjukkan siapa dirinya saat kamu tidak memberi apa-apa. Dan dari situlah kamu akan tahu, siapa yang benar-benar ingin tinggal. Bukan karena kamu selalu ada, tapi karena kamu layak untuk dicari, tanpa harus memulai lebih dulu.